Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penyusunan RPP mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 Madrasah Aliyah dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Baik, selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustafa Hilmi Thayyib, NIM 2018-1421, akan menerangkan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 11 Madrasah Aliyah mata pelajaran Akidah Akhlak. Sedikit saya akan menerangkan kompetensi. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama realnya. 2. Mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, cinta damai, dan sebagainya, dan menunjukkan sikap sebagai bagian interaksi atas berbagai permasalahan bangsa dalam interaksi secara efektif. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakonektif. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. B. Kompetensi dasar. 1.3. Menyadari kewajiban dan menghindari perilaku dosa besar. 1. Memiliki sikap antipati terhadap perilaku dosa besar. 2.3. Menghindari dampak negatif akibat perbuatan dosa seperti narkoba, judi, zina, pergaulan bebas, mencuri, mabuk-mabukan. 1. Menunjukkan sikap keseriusan dalam menghindari dampak negatif perbuatan dosa besar. 3.3. Memahami dosa besar seperti mabuk-mabukan, konsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. 1. Menjelaskan perbuatan dosa besar. 2. Mengkategorikan perbuatan dosa besar. 4.3. Menyajikan contoh perbuatan dosa besar di masyarakat dan akibatnya. 1. Mampu menyajikan contoh perbuatan dosa besar di masyarakat dan akibatnya. C. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui pengamatan dan siswa dapat menjelaskan pengertian dosa besar seperti mabuk-mabukan, narkoba, judi, zina, dan mencuri. 2. Diberikan kesempatan mengkaji buku dan diskusi, siswa dapat mengkategorikan contoh dosa besar seperti mabuk-mabukan, narkoba, judi, zina, dan mencuri. 3. Melalui pengamatan dan diskusi siswa dapat menjelaskan hikmah menghindari dosa besar seperti mabuk-mabukan, narkoba, judi, zina, dan mencuri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Faiza Yuwanasari, NIM T 2016-1402, akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang penyusunan RPP, yaitu bagian materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini diadakan dalam rangka untuk mempermudah guru dalam menjelaskan dalam kelas. Materi pembelajaran pada bab 3 ini yaitu tentang menghindari perilaku tercela. Pengertian yang pertama yaitu pengertian perilaku mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, berjudi, zina, dan mencuri. A. Perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai kegiatan mengonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Dalam pandangan Islam, tindakan di atas adalah diistilahkan sebagai homer, menyelubungi dari dan menghalangi akal. Yang kedua, narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, pengertian judi. Judi dalam bahasa syar'i disebut dengan maisir,
yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Yang selanjutnya adalah zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikuti hukum syara atau bukan pasangan suami istri. Zina ini terdiri dari dua macam, yaitu zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Yang kedua adalah zina ghairun muhsan, adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Dan yang terakhir adalah mencuri. Mencuri dapat diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Termasuk dengan kategori mencuri adalah melakukan korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Istiana, NIM T 2017-1090. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Antara adalah guru berusaha menyiapkan berita terkini dari koran daerah setempat tentang orang-orang yang mempunyai sikap pesimis. Kedua, salah satu siswa diminta untuk membacakan berita tersebut. Ketiga, tanya jawab, yaitu dengan berkaitan melalui pembelajaran isi berita tersebut. Yang keempat yaitu guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban siswa dan mengaitkannya dengan unit pembahasan. Dan yang terakhir adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti adalah: pertama, siswa diajak mengamati gambar. Kedua, guru mendorong siswa agar dapat bertanya sesuai gambar. Misalnya, perlombaan apa yang diikuti anak tersebut, bagaimana sikap anak tersebut dalam perlomba, dan apa akibat apabila anak tersebut mempunyai sikap demikian. Selanjutnya adalah setelah proses bertanya, siswa diminta untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks. Kemudian, untuk menguasai kompetensi, ini adalah salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah tutor sebaya, yaitu guru menentukan materi yang akan menjadi bahan diskusi, pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa. Masing-masing pembahasannya meliputi pengertian, akibat buruk, dan cara menghindari. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa tim atau kelompok yang setiap tim anggotanya 4 orang. 4 ini didasarkan pada materi yang akan didiskusikan. Selanjutnya, guru memberikan materi diskusi pada setiap tim, jadi setiap siswa dalam tim menerima materi yang berbeda. Selanjutnya adalah anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari materi yang sama bertemu dalam satu kelompok baru atau tim ahli untuk mendiskusikan materi mereka. Selanjutnya adalah setelah selesai diskusi, sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian menjelaskan kepada teman satu tim mereka tentang materi yang mereka kuasai, dan setiap anggota mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah guru memberikan apresiasi setiap hasil kerja siswa. Yang terakhir adalah guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi sikap pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa. Penutup, siswa dengan bantuan guru diajak untuk membuat kesimpulan berkaitan dengan materi pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa. Guru memberikan penekanan kepada siswa agar senantiasa menghindari sikap pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa. Guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan, materi apa yang telah dikuasai, materi apa saja yang belum dikuasai, dan mengajak siswa untuk mengasosiasikan apa yang seharusnya dilakukan dan dibiasakan, dan apa yang tidak diboleh dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahdi Adika, NIM 2018-19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam PAI dan WP untuk madrasah kelas 8, kelas 11
kelas 11. Di sini yang pertama, guru itu mengucapkan salam dan berdoa bersama. Jadi guru mengucapkan salam, kemudian doa bersama. Kemudian yang kedua, guru memeriksa kehadiran, kemudian kerapian, terus posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. Ya, seperti menyatakan seperti memulai percakapan untuk menyapa, terus menanyakan kabar bagaimana, kemudian dan lain-lain. Setelah itu, yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu tentang materi yang akan dipelajari, yang akan dijelaskan juga. Nah, kemudian guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan materi menghindari akhlak tercela. Nah, jadi pelajaran sebelumnya itu ditanyakan kembali kepada peserta didiknya supaya tidak lupa, kemudian untuk selalu mengingat-ingat materi sebelumnya. Kemudian yang keenam itu media atau alat peraga atau alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kemudian kertas karton yang kertasnya besar, nanti ada tulisannya juga yang udah dilihat ya. Terus atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya. Ya, lanjut. Kemudian yang ketujuh yaitu model pengajaran yang digunakan dalam kompetensi ini. Kompetensi ini adalah bermain peran atau role playing. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai, dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda. Ya, lanjut. Kemudian yang ketujuh yaitu model pengajaran yang digunakan dalam kompetensi ini adalah bermain peran atau role playing. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai, dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda. Ya, untuk selanjutnya yaitu tentang penilaian. Penilaian ini ada 3. Yang pertama, jenis teknik penilaian untuk kerja, terus kinerja atau melakukan praktikum atau skripsi. Kemudian yang kedua yaitu bentuk instrumen dan instrumen. Maksudnya itu seperti subjek, skala penilaian, lembar penilaian kinerja, kemudian lembar penilaian sikap, lembar observasi, terus pernyataan langsung atau laporan pribadi, terus kuesioner atau pilihan jawaban, atau menilai jawaban, atau lembar penilaian penelitian. Kemudian yang ketiga itu pedoman dan skoran atau terlampir, itu. Nah, yang mungkin cukup untuk segini yang bisa saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.